Asana, pranayama, karasudana. Om Swadhamam Swaha. Om Mati Swadhamam Swaha. Amusti Karana, Puja Trisandya Ngawit. Om Bhurabhuvaswah Tatsaviturvarenyam Bargo Dewasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Narayana Wedam Sarvam Yad Bhutam Yascha Bhavyam Niaskalan Ko Niranjana Nirvikalpo Nirajata Sudah Dewa Eko Narayana Nadvyastikas. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Yaswara Parameswara Brahma Wisnu Charudrasya Purusa Parikertita. Om Papaham Papakarmaham Papatma Papasambahwa Terakhir mampuan dari kaksa Sabaya biantara suci. Om Kesama Swama Mahadewa Sarwa Pranitangkara Mamojo Sarwa Papebya Palaya Swasada Siwa. Om Kesantaya Kaika Dosa Kesantaya Wacika Mama Kesantaya Manasa Dosa Tat Pramadat Kesama Swama. Om Santi Santi Santi. Om.
wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pesan Bapak, ingat tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan. Niscaya kita akan sehat. Untuk kegiatan hari ini, Senin 12 Juli tahun 2021 adalah kegiatan MPLS. Kegiatan MPLS ini merupakan kelanjutan dari kegiatan PDDB. Mohon izin yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Ibu, Bapak Guru dan Pegawai, yang saya banggakan anak-anak OSIS, matur suksema, terima kasih atas bantuan Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak Komite, dan anak-anak OSIS utamanya, sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian untuk anak-anak siswa SMA Negeri 1 Sukawati dan anak-anak siswa SMA Negeri 2 Sukawati, Bapak ucapkan selamat karena kalian sudah diterima sebagai calon siswa di kedua sekolah ini, karena kalian harus melalui tahapan MPLS. Setelah MPLS nanti baru kalian akan dikukuhkan, diterima secara resmi bersekolah di kedua sekolah ini. Saya selaku Kepala SMA Negeri 1 Sukawati dan juga dipercaya sebagai PLT di SMA Negeri 2 Sukawati memohon kepada kalian semua, anak-anakku, siswa baru, supaya mengikuti kegiatan ini dengan baik. Walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, Bapak berharap kegiatan ini tidak mengurangi makna. Mari kita maknai bersama-sama apa yang terjadi saat ini, situasi zaman saat ini, PPKM darurat dibilang oleh pemerintah. Mari kita patuhi bersama. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan kalian tetap sehat. Ikuti perintah guru wisesa, ikuti perintah atau himbauan ibu bapak guru kalian, dan yang terpenting adalah ikuti himbauan atau ajakan dari kakak-kakak OSIS yang menghandle kegiatan ini. Nanti dalam kegiatan ini pasti akan banyak masalah-masalah. Nah, Bapak berharap supaya masalah itu seperti Bapak Kepala Dinas Pendidikan bilang, ibaratkan seperti angsa yang terbang. Angsa tidak akan bisa terbang tinggi. Demikian pun masalah akan berlalu dengan begitu. Ya. Seperti juga dengan awan di langit, awan itu jangan dijadikan seperti dianggap seperti masalah, tetapi itu adalah menghiasi langit sehingga langit itu kelihatan indah, ada awan-awannya. Nah, dalam hidup ini juga demikian. Kalian pasti dalam belajar nanti akan menghadapi berbagai masalah. Anggap aja masalah itu suatu hiasan yang memicu, memotivasi kalian ke depannya supaya menjadi lebih kuat. Karena dalam falsafah pendidikan, kalau masuknya ke suatu lembaga pendidikan, masuknya sulit, kemudian di dalam sulit, keluar sulit, maka kalian akan menjadi atau menghasilkan produk yang sangat bermanfaat. Berbeda dengan suatu lembaga, masuknya gampang, masuknya enak, di dalam enak, santai, tak belajar, keluarnya gampang, enak, maka hasilnya pasti tidak akan baik. Pegang itu baik-baik anak-anak ya. Jadi SMA 1 Sukawati sangat terkenal dengan disiplinnya. Pak berharap juga di SMA 2 Sukawati nanti ke depannya sama dengan SMA 1 Sukawati, disiplin.
Karena dengan disiplin, Pak yakin kita akan berani tampil dimanapun. Karena dasar orang berhasil yang pertama adalah disiplin. Berikutnya bisa ditempuh, diteladani. Kalau disiplin sudah melekat di setiap manusia, maka dia akan sukses di setiap tempat. Demikian anak-anak siswa baru. Demikian juga untuk ibu, bapak, orang tua, kalau melihat video ini, saya berharap tolong jangan kami diserahkan sepenuhnya untuk membina anak-anak ibu, karena keberadaan mereka di sekolah hanya kurang lebih 7 jam. Selebihnya itu berada di rumah dan di lingkungan. Mari kita bina anak-anak kita supaya menjadi generasi Pancasila, generasi yang taat beribadah, yang timbul rasa kemanusiaannya, yang nilai persatuannya jika bekerja sama bisa diajak kerjasama, dan yang terpenting ketika diajak bermusyawarah, dia bisa menyampaikan usul saran dan menghargai pendapat orang lain, sehingga kedepannya keadilan pasti akan kita capai. Demikian, mohon maaf, saya Bapak Wayan Didio selaku Kepala SMA Negeri 1 Sukawati dan PLT SMA Negeri 2 Sukawati mohon maaf atas nama lembaga jika selama ini pelayanan tidak maksimal. Dan selanjutnya, kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka secara resmi dengan tanda pemukulan gong. Matur suksma, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam nama budaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dalam masa pandemi kali ini, dan kegiatan MPLS ini berjalan lancar dan menempatkan hasil yang baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukawati dan juga Bapak PLT Kepala Sekolah SMA 2 Negeri Sukawati, para wakil kepala sekolah yang saya hormati, para panitia NPS yang saya hormati, adik-adik OSIS yang Bapak banggakan, demikian juga anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 yang akan mengikuti PLS kali ini. Selanjutnya izinkan saya selaku Ketua Panitia melaporkan terkait kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini atau yang disingkat dengan PLMS. Saya akan mulai dari latar belakang. Mengapa MPLS itu penting? Ya. Seperti kita ketahui bahwa MPLS merupakan kegiatan rutin yang wajib dilakukan oleh sekolah yang merupakan pasca pembelajaran tatap muka atau pembelajaran formal bagi peserta didik baru. MPLS sebenarnya merupakan ajang yang memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik baru untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri melalui informasi-informasi yang akan diberikan baik oleh kakak kelas OSIS-nya atau dari Bapak Ibu guru pemateri masing-masing. Di sini kita harapkan melalui MPLS anak-anak peserta didik baru
mendapatkan informasi yang lengkap, mendapatkan pengetahuan yang memadai untuk mengenal dan memahami tentang keberadaan dan budaya yang sudah berjalan di SMA Negeri 1 Sukawati maupun di SMA Negeri 2 Sukawati. Kita harapkan nanti setelah MPLS, peserta didik kita semua merasa nyaman, merasa betah di sekolah, sehingga sekolah itu nantinya bisa merupakan bagian dari dirinya sendiri atau menjadi rumah keduanya, sehingga dia merasa senang untuk datang ke sekolah, merasa nyaman untuk datang ke sekolah. Inilah dari secara umum fungsi dari MPLS itu sendiri. Nah, secara rinci, apa yang menjadi tujuan dari MPLS, ya, yang menjadi tujuan khusus kita sebenarnya untuk peserta didik baru, setelah MPLS itu berjalan, ya, yang pertama kita harapkan peserta didik baru mendapatkan informasi yang lengkap, memiliki pengetahuan yang memadai untuk bisa beradaptasi dan menjalin hubungan yang harmonis, ya, menjalin hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, disinilah nanti fungsinya pemateri akan memberikan informasi tentang tempat ibadah atau tempat yang disucikan. Kemudian nanti anak-anak akan diberikan juga apa kegiatan rutin yang harus dilakukan terkait dengan pariangan atau tempat-tempat seperti itu, sehingga anak-anak tahu apa yang mesti dilakukan secara rutin, apa yang mesti dilakukan secara periodik, dan harus tahu, harus memahami apa yang boleh dilakukan di tempat suci dan apa yang tidak boleh dilakukan di tempat suci. Karena konsekuensinya adalah jika anak-anak lalai dengan tugas-tugas itu, tidak akan menutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, disinilah tempatnya dan waktunya anak-anak terdidik untuk mengenal, memahami apa yang ada di pariangan di SMA Negeri 1 Sukawati. Nah, dengan demikian diharapkan nanti setelah PNS selesai, anak-anak itu betul-betul nyaman secara spiritual, senang datang ke sekolah, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan-jangan nanti ada yang takut datang ke sekolah, bahkan ingin pindah ke sekolah karena takut datang ke sekolah. Inilah waktunya anak-anak semua untuk belajar memahami apa yang terjadi, apa yang ada di SMA Sukawati terkait dengan pengetahuan spiritual kita. Itu adalah berada di pariangan, tempat-tempat yang disucikan. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, setelah MPLS berlangsung, kita harapkan peserta didik itu punya atau mendapatkan informasi yang lengkap tentang temannya. Siapa temannya? Siapa gurunya? Nah, tentang pawongan. Ini adalah harus diperhatikan oleh didik semuanya agar anak-anak itu tahu siapa temannya, siapa kakaknya, dan siapa gurunya, dan yang mana pegawai dan yang mana tata usahanya. Nah, di sini nanti pemberi akan menjelaskan bahwa anak-anak peserta didik baru harus mengenali saudaranya yang ada di sampingnya, ada di kelas kakaknya, dan juga mengenali gurunya. Jangan sampai nanti siswa baru tidak mengenal gurunya, tidak mengenal bapak ibu pegawainya. Sehingga tidak salah jika orang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Sinilah waktunya anak-anak baru itu harus mengenal teman-teman sekelasnya di lain kelas, kemudian siapa gurunya, terutama siapa yang akan mengajarkannya gitu, dan pegawai dan seterusnya itu. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga, setelah LPS berjalan, anak-anak diharapkan memiliki informasi yang lengkap tentang pelemahan dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang pelemahan itu sendiri. Satu, harus mengenal di mana ruang TU-nya, di mana ruang kelasnya, di mana ruang tata usaha, di mana lab-nya. Yang terpenting, di mana tempat toiletnya dan di mana tempat-tempat yang disucikan. Di sini nanti akan dijelaskan oleh para pemateri dan diperkenalkan
yang mana ruang guru, yang mana lab, yang mana perpustakaan, yang mana ruang TI, dan seterusnya itu. Ya. Dan selanjutnya, di samping itu nanti, di dalam MPLS ini juga akan diperkenalkan kepada anak-anak baru, ya, tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung pembelajaran kita di sekolah. Di antaranya adalah kegiatan keorganisasian, misalnya OSIS, ya. Kemudian tentang ekstrakurikuler. Nah, ini nanti akan diberikan oleh pemateri tentang ekstrakurikuler, sehingga anak-anak peserta didik baru punya pengetahuan dan punya pilihan yang harus diikuti dan akan diikuti untuk menunjang prestasi akademiknya di sekolah ini. Ya, itulah tujuan-tujuan yang kita harapkan akan tercapai ketika MPLS sudah berlangsung. Para peserta MPLS dimanapun berada saat ini, selanjutnya Bapak akan sampaikan jumlah peserta, ya, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MPLS hari ini, ya, dari SMA Negeri 1 Sukawati sebanyak 322 orang, dan dari SMA Negeri 2 Sukawati sebanyak 98 orang. Selanjutnya, Bapak akan laporkan juga waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya, MPLS akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021. Jadi selama 6 hari. Bapak harap anak-anak peserta didik baru bisa menggunakan waktu dengan baik, walaupun secara virtual, sehingga MPLS itu betul-betul memberikan kontribusi yang positif bagi anak-anak sendiri untuk bisa memasuki sekolah yang baru. Kemudian tentang pendanaan, ya, kegiatan MPLS itu didanai dari dana BOS. Jadi pendanaan itu meliputi untuk biaya konsumsi makan dan minum yang akan diperuntukkan bagi peserta, pemateri, panitia, dan OSIS. Tentu dananya akan disesuaikan sesuai dengan waktu dan jumlah peserta masing-masing pada setiap harinya. Ya, para peserta MPLS yang Bapak banggakan, demikian juga yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dari SMA 1 Sukawati dan SMA 2 Sukawati yang dapat saya laporkan terkait dengan kegiatan MPLS hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, walaupun kita masih dalam kondisi pandemik COVID-19. Kita berharap kegiatan ini tidak menjadi halangan, sehingga tujuan kita untuk anak-anak didik baru sesuai dengan harapan dan mendapatkan hasilnya maksimal, sehingga nanti kita harapkan peserta didik baru kita ini datang ke sekolah dengan nyaman, dengan senang hati, dan tidak ada masalahan yang sangat berarti. Baiklah, saya tutup dengan mengaturan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.